Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan materi ekonomi SMA. Kali ini kita akan membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Untuk yang pertama, kita membahas tentang bank sentral, yang di Indonesia dikenal dengan Bank Indonesia. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga, yang juga menunjukkan turunnya nilai uang tersebut. Bank Indonesia memiliki tujuan yang tidak lain adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini bisa dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah kestabilan terhadap barang dan jasa, yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Sehingga jika tingkat inflasi itu tinggi, maka boleh dikatakan nilai rupiah tidak stabil. Maka Bank Indonesia punya tujuan yaitu menstabilkan nilai rupiah dengan cara menjaga supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi. Yang kedua adalah kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau kurs. Sehingga ini bisa dilihat kurs rupiah terhadap mata uang negara lain. Apakah nilainya terlalu rendah terhadap mata uang asing? Nah, ini menunjukkan stabil atau tidaknya nilai rupiah. Jadi nilai rupiah bisa dikatakan stabil kalau inflasi bisa dikendalikan, nilai dengan mata uang asing juga tidak terlalu lemah. Kemudian fungsi bank sentral. Yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter. Dalam artian yaitu mengontrol jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Karena jika uang beredar terlalu banyak, maka nilai uang akan turun dan harga-harga akan mengalami kenaikan. Berarti tidak terjadi stabilitas moneter. Yang kedua, menyimpan kas negara. BI memiliki kewenangan untuk menyimpan kas negara dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Dalam hal ini BI sebagai pemegang kebijakan moneter, sedangkan Menteri Keuangan pemegang kebijakan fiskal. Yang ketiga adalah melakukan pemantauan dan riset untuk stabilitas keuangan negara. Di sini BI memantau sektor keuangan dan kestabilan nilai rupiah. Sektor keuangan bisa dibagi menjadi sektor keuangan bank maupun non-bank. Yang keempat, sebagai badan hukum, Bank Indonesia itu memiliki kekuatan hukum, baik sebagai hukum publik maupun hukum perdata. Yang kelima adalah sebagai pengawas dan pencipta regulasi untuk bank. Jadi fungsi bank sentral juga memiliki kewenangan yaitu untuk membuat regulasi terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Yang keenam, selalu menjaga sistem pembayaran berjalan dengan lancar. Sistem pembayaran itu ada dua, tunai maupun non-tunai. Nah, salah satu fungsi bank sentral adalah tetap menjaga baik sistem pembayaran tunai maupun non-tunai bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tugas BI dikenal dengan istilah 3 pilar BI. Yang pertama, tugas BI adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu ada 3, yaitu diskonto, cadangan kas, pasar terbuka. Dalam pengendalian jumlah uang beredar, nah ini BI menggunakan kebijakan moneternya. Misalkan ketika jumlah uang beredar terlalu banyak,
maka BI dengan kebijakan diskontonya yaitu menaikkan suku bunga supaya orang tertarik untuk menabung sehingga jumlah uang beredar berkurang. Bisa juga dengan cadangan kasnya. Ketika uang beredar terlalu banyak, maka BI membuat kebijakan yaitu Bank Umum untuk menaikkan cadangan kasnya. Jadi memerintahkan kepada Bank Umum untuk menaikkan cadangan kasnya. Juga bisa dengan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka di sini adalah yaitu kebijakan BI untuk menjual atau membeli surat berharga. Tugas BI yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ya. Sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai itu diatur oleh Bank Indonesia sebagai pemegang aturan dan memiliki standar kesepakatan juga prosedur, sehingga nanti uang yang beredar itu bisa terjaga sesuai kebutuhan dan tidak menyebabkan uang yang beredar terlalu banyak sehingga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia menjaga sistem keuangan ya, dalam rangka menopang stabilitas perekonomian. Fungsi BI di sini sebagai lender of the last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Maksudnya di sini ketika misalkan bank-bank umum memiliki masalah dalam pembayaran jangka pendek, likuiditas itu pembayaran pemenuhan kewajiban jangka pendek, maka Bank Indonesia bisa menyediakan ya utang jangka pendek untuk bank umum supaya terhindar dari krisis. Kemudian sistem pembayaran. Sistem pembayaran yaitu sistem yang digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lain. Nah, kenapa dana bisa berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain? Biasanya ini berhubungan dengan pembayaran akan sesuatu seperti jasa, bisa barang, bisa tagihan atau yang lainnya. Jadi, sistem pembayaran di sini kaitannya dengan proses misalkan jual beli, membayar jasa, membayar utang dan sebagainya. Sistem pembayaran itu ada dua, yaitu pembayaran tunai ya, dan pembayaran non-tunai. Pembayaran tunai adalah proses pembayaran yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya secara langsung. Nah, secara langsung. Metode ini merupakan metode konvensional ya, yang sudah berlangsung lama, yang sering kita lakukan di mana saling bertatap muka dan menyerahkan uang. Jadi pembayaran tunai ketemu langsung dan menyerahkan uang secara langsung bertatap muka. Kemudian pembayaran non-tunai. Metode ini merupakan mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak memerlukan uang secara fisik ya, tapi menggunakan aplikasi misalkan. Contoh antara lain adalah kartu kredit, kemudian kartu debit, cek, hingga yang paling mutakhir adalah uang elektronik atau e-money. Contoh misalkan ketika di jalan tol kita menggunakan e-tol, nah, kita tidak menggunakan uang kertas ataupun logam, tapi menggunakan kartu yang namanya e-tol. Nah, itu termasuk uang elektronik. Nah, sekarang ini yang sedang berkembang pesat. Kemudian peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama adalah sebagai regulator. Di sini BI membuat aturan-aturan atau peraturan-peraturan untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran. Misalnya peraturan Bank Indonesia nomor 14/23 PBI 2012 tentang transfer dana. Ini dibuat oleh BI. Kemudian memberikan perizinan. BI memberikan izin kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran.
Jadi yang berhak memberikan izin adalah Bank Indonesia. Seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana. Kemudian alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, dan uang elektronik. Nah, sekarang banyak, misalkan ada OVO, ada aplikasi-aplikasi pembayaran yang lainnya. Yang ketiga, pengawasan. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Selain memberikan perizinan, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan apakah terjadi penyelewengan atau manipulasi atau tidak. Nah, maka perlu diawasi. Yang keempat adalah operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia menyediakan namanya Real Time Gross Settlement, ya, BI Real Time Gross Settlement, yaitu BI RTGS. Nah, ini pembayaran dalam jumlah yang banyak, ya, pemindahan dalam jumlah yang banyak itu BI RTGS. Dan juga sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Kemudian Bank Indonesia sebagai fasilitator, artinya Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Nah, ini peranan Bank Indonesia sebagai regulator, memberi perizinan, pengawasan, operator, dan juga sebagai fasilitator. Kemudian penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh BI. Ya. Yang pertama, penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai yang diselenggarakan oleh BI namanya adalah BI RTGS, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Apa itu BI RTGS? Adalah sistem transfer dana elektronik, yaitu berarti memindahkan dana secara elektronik yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Jadi bersifat real time, cepat itu. Untuk transaksi bernilai besar, ya. Jadi transaksi yang bernilai besar yaitu transaksi 100 juta ke atas dan bersifat urgent atau segera. Kemudian yang kedua adalah BI Triple S, yaitu Bank Indonesia Securities Settlement System. Adalah penggabungan sistem transaksi Bank Indonesia dengan sistem penatausahaan surat berharga yang meliputi pelaksanaan operasi pasar terbuka, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada bank, pelaksanaan transaksi surat berharga negara untuk dan atas nama pemerintah. Jadi ini berkaitan dengan sistem transaksi yang berhubungan dengan surat berharga. Ya, surat berharga itu ada operasi pasar terbuka, ya, misalkan menjual atau membeli surat berharga oleh BI, ada namanya ORI, Obligasi Retail Indonesia, ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia, ada yang oleh negara, ini oleh negara, surat berharga negara itu ada SUN, Surat Utang Negara. Nah, itu difasilitasi oleh Bank Indonesia lewat namanya BI Triple S. Kemudian ada SKNBI, yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Apa itu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI? Adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Untuk transaksi bernilai kecil, yaitu transaksi di bawah 100 juta. Ini yang membedakan, kalau BI RTGS ini di atas 100 juta, kalau clearing ini di bawah 100 juta. Nah, ini adalah sistem pembayaran non-tunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi uang itu ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli yang pertama, uang sebagai alat tukar, yaitu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang atau jasa. Di sini uang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa. Jadi fungsi uang sebagai alat tukar adalah uang digunakan untuk membeli barang atau jasa. Kemudian yang kedua sebagai alat satuan hitung, yaitu uang mampu menentukan besarnya nilai suatu barang. Misal, harga satu buku 5.000, maka untuk membeli satu buku cukup dengan 5.000 rupiah. Kalau mau membeli 2 buku, maka harus menyediakan 10.000 rupiah dan seterusnya. Di sini uang sebagai alat satuan hitung. Kemudian yang kedua, fungsi turunan uang. Yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah. Artinya uang dapat dibayarkan tanpa ditukar dengan barang dan jasa. Jadi di sini uang sebagai alat pembayaran itu tidak mendapat barang dan jasa, tetapi digunakan untuk membayar kewajiban. Contoh membayar pajak. Jadi membayar pajak itu uang sebagai alat pembayaran. Sedangkan kalau membeli barang atau jasa itu sebagai alat tukar. Itu bedanya. Yang kedua sebagai alat pembayar utang. Artinya uang digunakan untuk melunasi utang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Uang digunakan untuk mengalihkan daya beli sekarang ke masa yang akan datang. Dalam hal ini biasanya ditabung. Ya, jadi uang yang dimiliki sekarang akan digunakan pada masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Ya. Artinya di sini uang untuk memindah kekayaan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lain. Contoh kali dari satu tempat ke tempat yang lain itu misal pindah tempat tinggal dengan cara menjual rumah lama untuk membeli rumah baru. Jadi rumahnya bukan dipindah tapi dijual terlebih dahulu, kemudian untuk membeli rumah baru di tempat yang baru. Kemudian perpindahan orang, uang bisa digunakan yaitu ketika ada orang tua yang meninggal, hartanya diberikan kepada ahli waris. Nah itu berarti perpindahan kekayaan dari orang tua ke anak. Kemudian fungsi turunan yang kelima adalah sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Jadi ini uang bisa memperlancar kegiatan ekonomi, ya, memperlancar kegiatan ekonomi. Maka ada yang mengatakan bahwa darah dari ekonomi adalah uang itu sendiri. Ketika peredaran uang itu lancar, maka kegiatan ekonomi juga akan mengalami kemajuan. Kemudian jenis uang. Yang pertama berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Itu ada uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral, dalam hal ini BI, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Nah ini uang kartal ini uang yang biasa kita pakai. Nah, kalau di negara berkembang banyak yang menggunakan uang kartal. Tetapi kalau di negara maju, uang yang digunakan justru malah uang giral, yaitu yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau biljet giro. Nah ini bedanya, kalau kartal diterbitkan oleh Bank Indonesia, uang giral diterbitkan oleh bank umum. Ya. Kemudian yang kedua berdasarkan bahan pembuatnya. Ada uang logam, ya, yaitu terbuat dari logam, biasanya emas atau perak, dan nominalnya biasanya kecil, misalkan 100, 200, 500, 1000. Kemudian uang kertas, yaitu uang yang dibuat agar tidak mudah robek, ya, juga tidak mudah luntur, maka harus menggunakan uang kertas khusus, ya, kertasnya khusus dan tahan terhadap air.
Nominal lebih besar, misalkan 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kemudian berdasarkan nilainya. Yang pertama uang full bodied money, yaitu bernilai penuh. Yaitu uang yang nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu nilai yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi bahan bakunya dan sebagainya, ya. Itu sama dengan nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tertera pada uang itu. Jadi misalkan nilai nominalnya 1.000, maka biaya untuk membuat uang tersebut ya 1.000. Berarti itu full bodied money. Ini biasanya pada uang perak. Yang kedua adalah representative full bodied money, tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik, ya. Jadi biaya untuk membuat uang ini, ya, nilai intrinsik, biaya untuk membuat nilai uang itu lebih kecil daripada nilai nominalnya. Ya, biasanya ini pada uang kertas. Misalkan uang nominal atau pecahan 100.000, itu biaya untuk membuatnya tidak sampai 100.000, sehingga nilai intrinsiknya itu lebih kecil daripada nilai nominal, ya. Nilai intrinsik itu nilai yang terkandung dalam mata uang tersebut. Untuk membuatnya itu biaya berapa. Nilai nominal itu yang tertera pada uang tersebut. Kemudian syarat uang. Syarat uang yang pertama harus diterima secara umum. Nah, untuk alat pertukaran, untuk alat pembayaran, ya, itu diterima. Kemudian nilainya stabil, ya, nilainya stabil. Kemudian yang ketiga mudah disimpan, ya, sehingga tidak terlalu besar, ya. Yang keempat mudah dibawa, portability. Yang kelima tidak mudah rusak, ya, karena akan digunakan untuk waktu yang cukup lama. Kemudian yang keenam mudah dibagi. Mudah dibagi itu pecahannya kalau dengan di bawahnya itu mudah untuk dibagi. Contoh misalkan 100.000 bisa dibagi jadi 2, 50.000. 20.000 bisa dibagi jadi 2 yaitu 10.000. 10.000 bisa dibagi jadi 2 misalkan 5.000 dan seterusnya. Kemudian ada jaminan, yaitu dijamin pemerintah sehingga penggunaan dipercaya masyarakat, ya, ini dijamin oleh pemerintah. Kemudian pengelolaan rupiah oleh Bank Indonesia itu meliputi tahap perencanaan, yaitu merencanakan pengeluaran emisi atau uang baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, ya, sehingga dibuat dengan sedemikian rupa supaya tidak mudah dipalsukan. Kemudian nilai intrinsik uang, ya, biaya yang untuk membuatnya, masa edar uang, jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak. Kemudian pencetakan. BI menunjuk Perum Peruri, ini BUMN, ya, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Ya, jadi BI menunjuk Perum Peruri untuk melakukan pencetakan uang rupiah. Yang ketiga, pengeluaran dan pengedaran. BI mengirimkan uang dari kantor pusat BI yang ada di Jakarta ke setiap kantor BI yang ada di seluruh wilayah Indonesia, ya. Jadi misalkan di Jogja, Semarang, ya, itu ada kantor BI, ya. Kemudian bank melakukan pengambilan, penyetoran dan penukaran uang rupiah. Jadi lewat Bank Indonesia pusat ke kantor BI yang ada di daerah. Kemudian bank-bank yang ada di Indonesia bertransaksi dengan BI yang ada di daerah-daerah tersebut, kantor BI-nya. Kemudian yang keempat, pencabutan dan penarikan. BI berwenang untuk mencabut uang beredar dengan tujuan mengurangi pemalsuan dan mengganti uang yang sudah tidak layak edar. Kemudian pemusnahan. Untuk pemusnahan, untuk uang logam itu dilebur, sedangkan uang kertas itu dibakar. Kenapa ada pemusnahan? Karena ada uang itu sudah tidak layak edar, sudah dinyatakan tidak berlaku, kemudian memerlukan pemusnahan. Untuk menghindari pemalsuan, maka BI melakukan pengamanan bagaimana uang itu tidak mudah untuk dipalsukan. Maka ada unsur-unsur pengaman rupiah. Yang pertama, bahan uang.
Uang kertas rupiah terbuat dari kertas khusus berbahan serat kapas. Yang kedua, warna uang. Warna uang akan terlihat terang dan jelas, ya, tidak memudar. Yang ketiga, benang pengaman. Terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang kertas rupiah. Yang keempat, color shifting, yaitu tinta berubah warna. Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Yang kelima, multicolor talent image, yaitu gambar tersembunyi multiwarna. Ini terdapat gambar tersembunyi multiwarna berupa angka yang dapat dilihat dari sudut pandang berbeda. Yang keenam, latent image, yaitu gambar tersembunyi. Terdapat gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Yang ketujuh, teknik cetak khusus. Gambar utama, ya, yaitu gambar lambang negara Garuda Pancasila, angka nominal, huruf terbilang, frase Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tulisan Bank Indonesia itu akan terasa kasar apabila diraba. Jadi akan terasa kasar apabila diraba. Kenapa? Karena dicetak secara khusus. Yang ke-8, blind codes, yaitu kode untuk tunanetra. Terdapat beberapa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang akan terasa kasar apabila diraba. Yang ke-9, watermark atau tanda air dan elektrotip atau ornamen. Terdapat tanda air berupa gambar pahlawan yang ada pada semua pecahan uang kertas. Logo BI dalam ornamen tertentu akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya. Jadi diterawang. Yang ke-10, recto verso atau gambar saling isi, yaitu logo BI yang akan terlihat utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Yang ke-11, hasil cetak yang memendar. Hasil cetak akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet. Jadi ini menggunakan sinar ultraviolet, tidak bisa dengan mata telanjang. Yang ke-12, mikroteks. Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya akan dibaca dengan bantuan kaca pembesar. Yang ke-13, gambar raster berupa tulisan NKRI yang dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar. Pengelolaan keuangan, supaya tidak terjadi masalah keuangan di kemudian hari, maka ada beberapa tips untuk pengelolaan keuangan yang baik. Yang pertama adalah mencatat harta yang dimiliki, sehingga kita tahu berapa nilai nominal harta yang kita miliki. Yang kedua, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ini penting supaya tidak terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya, artinya pengeluaran harus selalu menyesuaikan dengan pemasukan. Syukur-syukur perlu kita adanya tabungan. Yang ketiga, identifikasi pengeluaran bulanan dan tahunan. Ini juga penting. Setelah kita mencatat mana pengeluaran bulanan yang sangat penting atau yang perlu diprioritaskan, mana yang tidak. Sehingga di sini setelah kita mengidentifikasi pengeluaran bulanan dan tahunan, kita membuat skala prioritas berdasarkan kebutuhan. Yang keempat adalah menyusun rencana pengeluaran atau budgeting. Di sini adalah setelah kita tahu skala prioritas pengeluaran yang diutamakan, maka kita membuat rencana pengeluaran atau budgeting. Yang kelima adalah menabung secara periodik. Ya, ini penting supaya di kemudian hari jika terjadi sesuatu yang memerlukan dana cukup, kita sudah memiliki tabungan. Yang keenam adalah
merencanakan program untuk masa depan. Nah, ini juga penting supaya tidak terjadi masalah keuangan. Yang ketujuh, menabung untuk masa depan. Nah, ini beberapa tips pengelolaan keuangan yang baik.